Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bapak, ibu, abang, kakak, adik yang ada di manapun berada, yang bersama kami malam ini di Ma'had Az-Zahra, Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim di Pontianak, tim yang ada di Riau, mudah-mudahan semua kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita malam ini, kenapa Islamku tak menyelesaikan masalah? Kenapa Islamku tak menyelesaikan masalahku? Setelah taubat, setelah hijrah, rezekinya menurut dia tidak lancar, sakit, kehilangan, dan seterusnya. Yang pertama, perlu difahami, diluruskan cara pandang kita, bahwa kalau sudah Islam, bagi yang belum Islam, pindah ke Islam. Kalau sudah hijrah, bagi yang belum hijrah, yang sebelumnya mabuk, yang sebelumnya berzina, mohon maaf, yang sebelumnya khamar, yang sebelumnya riba, menganggap kalau saya sudah taubat, kalau saya sudah Islam, maka rezeki saya akan berlimpah, saya tidak akan sakit, saya akan sehat terus, tidak ada keluarga saya yang meninggal, saya tidak akan susah hati, saya akan bahagia terus. Lalu kemudian setelah berhijab, setelah taubat, setelah resign, setelah keluar dari riba, setelah masuk Islam, kalau memang sebelumnya tidak Islam, kok rezekinya tidak berlimpah, kok ada keluarga yang meninggal, kok malah sakit, kok malah kehilangan. Maka muncullah setan berbisik dalam kepala, kenapa Islamku tidak menyelesaikan masalahku? Satu, poin pertama yang perlu dipahami, cobalah lihat nabi-nabi itu. Apakah nabi-nabi itu tidak punya masalah? Kalau cerita masalah kematian, kenapa setelah saya Islam, setelah saya hijrah, bapak saya mati, mak saya mati, anak saya mati? Nabi Muhammad mengalami kematian. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, anaknya 4 perempuan, semuanya meninggal, kecuali Fatimah. Fatimah 6 bulan setelah Nabi meninggal, baru meninggal. Anaknya laki-laki, Al-Qasim meninggal. Ibrahim meninggal. Abdullah meninggal. Jadi pernyataan kita bahwa kalau sudah taubat, sudah hijrah, umurnya panjang-panjang, berarti kita keliru. Kemudian tentang masalah sakit. Kenapa setelah masuk Islam saya sakit? Kenapa setelah saya hijrah saya sakit? Kenapa setelah saya resign saya sakit? Cerita masalah sakit, Nabi Ayub sakit. Nabi-nabi mengalami sakit. Nabi SAW kena racun. Sahabat Nabi ya, bahkan ada yang meninggal. Lalu kemudian tentang masalah rezeki. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi, meninggal anaknya, mati kambingnya, mati sapinya, mati lembunya, mati untanya, kering kebunnya. Apa lebih hebat kita daripada nabi-nabi itu? Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir, oh iya ya, masa aku baru aja masuk Islam, baru aja taubat, baru aja hijrah, sudah mengatakan
Kok Islamku tak menyelesaikan masalahku? Ternyata cara pandang kita yang salah. Dengan berislam, bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup. Dengan bertobat, dengan berhijrah, bukan berarti semua jalan berubah jadi jalan tol mulus tanpa hambatan. Jadi yang pertama yang perlu diluruskan adalah dengan berislam, kita menjadi punya tempat bergantung. Allahus Samad. Bedanya, kalau sebelum Islam, ketika datang kematian, datang kesulitan, datang kesusahan, kita mengadunya ke diskotik, mengadunya ke narkoba, mengadunya ke dukun, bahkan berakhir dengan bunuh diri. Angka bunuh diri paling tinggi di Eropa, Amerika, Jepang, Korea, kesepian. Tak ada tempat mengadu. Jadi kalau begitu, setelah berislam bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup. Setelah berislam, punya tempat bergantung ketika ada masalah. Itu yang perlu diluruskan. Kalau tidak nanti orang bisa jadi ateis. Ustadz pun juga perlu meluruskan. Anda kalau sudah taubat, kalau sudah hijrah nanti, masalah Anda tetap ada. Bukan berarti setelah masuk Islam, setelah taubat, setelah hijrah, hidup Anda mulus-mulus aja. Saya sebagai ustadz, lalu saya bilang ke jamaah, Anda kalau masuk Islam, rezeki Anda lancar, tidak akan ada kematian, tidak akan ada sakit, semuanya baik-baik saja. Lalu kemudian orang yang tak Islam masuk Islam, yang belum taubat, taubat hijrah. Setelah itu komplain semua. Mana janji ustadz dulu? Gak pernah saya menyampaikan begitu. Yang saya sampaikan adalah semua orang punya masalah. Hidup kita tetap ada masalahnya. Masalah rezeki, masalah suami istri, masalah anak, masalah penyakit. Bedanya apa? Kita punya tempat mengadu, tempat bergantung. Tempat kita berkeluh kesah. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelum itu nggak ada. Sebelum itu kalau stres, kalau depresi, kemana dia mengadu? Ke penasehat spiritual, ke website ramalan, ke khamar, ke diskotik, ke night club. Tapi setelah berhijrah, kalau susah hatinya, dia ambil wudhu, dia sholat sunat, dia berzikir, dia berdoa. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati akan menjadi tenang. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dadamu? Berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Ini poin yang pertama. Mindset yang paling penting, meluruskan pikiran. Bahwa setelah aku masuk Islam, setelah aku bertaubat, setelah aku hijrah, setelah aku memperbaiki diri, ujian tetap datang. Sampai kapan ujian ini datang? Sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nih, poin yang pertama. Poin yang kedua. Bahwa kesulitan, kesakitan, kesempitan, kematian, kesulitan hidup, kesempitan rezeki, kesakitan rasa sakit, kematian, itu bagian dari ibadah. Ibadah itu. Kita selama ini menganggap ibadah itu sholat, sedekah, zakat, wakaf, infak, pergi haji dan umroh, jihad fisabilillah. Itu ibadah. Tapi jangan lupa, ibadah ada yang sifatnya mengeluarkan. Ada ibadah itu yang sifatnya menahan. Contoh yang mengeluarkan uang, zakat, wakaf, infak, sedekah. Mengeluarkan suara, baca Quran, azan, talbiyah. Mengeluarkan tenaga, bangun masjid, tawaf, sa'i, jihad, mengeluarkan darah, mati syahid. Itu sifat ibadah yang mengeluarkan, tapi ada ibadah yang menahan. Tahan makan, tahan mata, tahan telinga, tahan pikiran, tahan lisan, tahan kemaluan, tahan kaki.
Itu ibadah. Mana yang lebih berat ibadah? Banyak orang yang sanggup bangun masjid. Banyak orang yang sanggup tawaf sa'i umrah setahun 2 kali. Tapi tak banyak yang mampu menahan keluh kesah, sumpah serapah, caci maki, ngamuk, menahan emosi. Makanya ibadah yang paling lama itu menahan. Mana ibadah yang paling lama? Puasa 1 bulan. Menahan. Karena itu yang paling berat. Orang yang menahan itu disebut dengan sabar. Menahan. Menahan kesakitan, menahan kematian, menahan kehilangan, menahan kehampaan. Itu juga adalah bagian dari ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi. Makanya nabi-nabi, wali-wali Allah itu ujian ibadahnya yaitu. Jadi ketika kita bertaubat, ada seorang perempuan masuk Islam. Setelah masuk Islam apa yang terjadi? Suaminya meninggal. Dia dituduh korupsi. Masuk penjara lebih 10 tahun. Ayahnya merasa dipermalukan karena dianggap tidak berhasil mendidik anak di tengah agama mereka. Ibadah apa yang didapatkannya? Ibadah yang paling tinggi diperolehnya adalah ibadah menahan. Mampu dia menahan emosinya, mampu dia menahan dirinya, mampu dia menahan tangisnya, mampu menahan sumpah serapah. Pada akhirnya dia adalah pemenangnya. Kalau kita logika berpikirnya, kalau sudah masuk Islam enak-enak saja, berarti bertentangan semua dengan yang dia hadapi itu. Suaminya meninggal, mestinya suaminya sehat panjang umur. Dituduh korupsi, mestinya hidupnya lancar-lancar. Masuk penjara, harga diri, malu. Kuat. Setelah keluar malah jadi motivator. Memberikan orang lain semangat. Itulah kualitas iman yang luar biasa. Sebutkan saya nabi-nabi yang hidupnya enak-enak aja. Sebutkanlah. Sebutkan aja satu contoh nabi yang hidupnya enak-enak aja. Menurut pikiran kita. Mana ada? Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan. Nabi Nuh alaihissalam banjir bandang. Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel pun permintaannya minta ampun. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi penyembah berhala, menghadapi menyembah bintang-bintang. Nabi Isa alaihissalam dituduh sebagai anak zina, mau disalib. Nabi Daud alaihissalam menghadapi raja yang zalim. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kan enak Pak Ustaz. Coba posisikan kita sebagai Nabi Sulaiman. Andai kitalah menjadi Nabi Sulaiman. Apakah sanggup kita menghadapi ujian Nabi Sulaiman? Bagaimana ujian Nabi Sulaiman? Angin tunduk. Jin ifrit tunduk. Semut-semut, burung-burung tunduk. Apa tidak paling berat itu ujian? Banyak orang yang lulus ketika kehilangan. Tapi ketika mendapat kekuasaan, jadi camat aja, jadi kades dapat 1 miliar 1 desa aja tangkap KPK. Apalagi kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Menguasai alam jin, menguasai angin, menguasai alam binatang, menguasai alam manusia. Bayangkan tuh. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan hasanat, dengan yang enak-enak. Wasayyiat, dengan yang tidak enak. Yang enak dalam pandangan manusia. Jadi sebenarnya setelah kita Islam, setelah kita bertaubat, setelah kita hijrah, kita dihadapkan pada mengalahkan keinginan kita, mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita panjang umur. Kata Allah, mati.
Kita kalahkan keinginan kita, kita ikut keinginan Allah. Menurut keinginan kita adalah melimpah ruah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuuji engkau dengan kekurangan." Setelah kita berusaha, berikhtiar, tawakal, berdoa, serah sama Allah, ternyata yang terjadi adalah keinginan Allah, bukan keinginan kita. Islam artinya menyerahkan urusan kita kepada Allah. Setelah usaha dan ikhtiar. Ini. Kalau sebelum usaha dan ikhtiar udah nyerahkan pada Allah, itu namanya Jabariyah, sesat itu. Bukan ahlu sunnah. Sedangkan ahlu sunnah adalah mengikut kehendak Allah setelah usaha dan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, memberi kita hawa nafsu, memberi kita akal, menyuruh kita berusaha. Pada ujungnya, akhirnya, dia ingin kita ikut kehendak dia. Bukan kita memaksa dia untuk ikut kita. Yang terjadi sekarang apa? Orang manusia ini. Allah itu dipaksanya ikut dia. Dalam masalah rezeki, dalam masalah jodoh, dalam masalah anak, dalam masalah usaha, dalam masalah bisnis, dipaksanya Allah untuk ikut dia. Ketika keinginan dia sesuai dengan keinginan Allah, alhamdulillah. Gitu dia. Ketika keinginan dia tidak sesuai dengan keinginan Allah, kok gini ya? Apa bedanya dengan orang kafir musyrik jahiliyah dulu? Ketika sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, menangisnya di pintu Ka'bah, dipotongnya lembu, bersedekah dia. Ketika tak sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, dicaci makinya Tuhan, berhenti dia menyembah Lata Uzza, habis itu mabuk dia. Jahiliyah Qarnil Ishrin, jahiliyah abad 20. Ketika sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, pergi dia umrah, nangis pintu Ka'bah. Ketika tak sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, mabuk dia. Apa ini Tuhan nih kok gini? Mana nih janji Ustadz Somad kemarin? Katanya begini. Apalah beda kita dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Berislam itu, di saat senang kita bersyukur, di saat susah kita bersabar, di saat sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, sejalan keinginan kita dengan keinginan Allah, alhamdulillah. Tak sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, innalillah. Semuanya tetap ada Allahnya di dalam. Saat apa yang kita mau, itulah yang Allah beri. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di saat tak sesuai dengan yang kita harapkan, saat itu kita mampu berkata, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Wa la yasrifu su'a illallah. Tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Allah. Wa nafi'u, dialah yang datangkan manfaat. Wa dharru, dia pula yang menolak mudarat. Iyamsaskallahu bidurrin, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada dirimu, iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menyingkapkannya dari dirimu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin, seandainya engkau diinginkan Allah sesuatu, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Puncak berislam adalah kal mayyit baina man yaghsiluhu, seperti mayat dimandikan orang hidup. Bagaimana mayat saat dimandikan orang hidup? Disiram air, tangannya dikirikan, dikanankan, digosok, dimasukkan kapas ke hidungnya, dicuci kakinya, tak melawan dia. Begitulah kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kalimat ini mesti hati-hati. Kalau tidak nanti orang jadi Jabariyah. Jabariyah itu nggak ada ikhtiar sama sekali, nggak ada usaha sama sekali. Ya udahlah, serahkan. Itu penyebab kemunduran umat Islam.
Saya tidak mau orang yang sudah hijrah, sudah masuk Islam, sudah taubat, lalu kemudian memahami berislam, dipotong. Jangan potong video saya ini. Utuh dia. Kalau tidak nanti orang jadi apatis. Oh, kalau gitu nggak ada usaha. Setelah berusaha, berikhtiar, hutannya dibersihkan, tanahnya dicangkul, dibajak, dikasih pupuk, benihnya ditanam, dijaga, dikasih pagar supaya tidak diganggu babi, pagar plastik supaya tidak dimakan tikus, dibuat orang-orangan sawah supaya tidak ditangkap burung, berdoa tiap malam supaya hujannya menyuburkan, jangan membanjirkan, dijaga, disemprot pakai pestisida dengan dosis tertentu supaya tidak dimakan wereng. Menurut prediksi akan panen 1 ton. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bukan 1 ton yang datang. Habis semuanya rata di bantai angin puting beliung dalam 1 malam. Besok pagi, apa yang keluar dari mulut kita? Kenapa Islamku tak menyelesaikan masalahku? Aku sudah tahajud, aku sudah sedekah, aku sudah berzikir. Berarti kita gagal. Itulah kegagalan kita. Ikhtiarnya sudah, zikirnya sudah, doanya sudah, tawakalnya sudah. Gagalnya ya di situ. Buah ibadah itu di mana? Buah ibadah itu ketika hati bisa menerima apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah dari ibadah. Salat kita, puasa sunat kita, sedekah kita, zikir kita, haji dan umroh kita itu. Mana buahnya? Itu kan tanamannya. Buahnya adalah ketika kita bisa menerima kejadian-kejadian dalam hidup yang diberikan Allah. Dan kita bisa kuat. Kita bisa berkata, la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah. Dan setelah itu kita bangkit. Begitulah kehidupan Nabi Adam. Setelah jatuh, bangkit. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah jatuh, terusir dari istana Fir'aun, tetap bangkit, memulai kehidupan yang baru. Menjadi pengembala kambing Syuaib. Itulah bukti hasil daripada ibadah. Mengenal Allah. Bahwa Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan amal kebaikan orang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Dia mengatur kehidupan kita. Bukan berarti dia setelah menciptakan dibiarkannya aja. Itu bukan Allah. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu, dia maha hidup. Al-Qayyum, dia mengatur. Semut yang ada di dalam lubang kayu, cacing-cacing yang ada di dalam lubang tanah, burung-burung yang ada di dahan, semua diatur oleh Allah. Apalagi kita sebagai khalifah manusia, makhluk yang paling mulia. Jadi motivator-motivator, ustadz-ustadz yang memberi semangat itu ekstern dari luar. Tapi yang membangkitkan dari dalam adalah ibadah kita itu. Jadi jangan heran kita kalau melihat ada orang yang sering puasa sunat, yang sering berzikir, yang sering sholat. Ketika dia kena pukulan bertubi-tubi, dia tetap tegar. Kita yang datang menasehati lebih kuat pula tangisan kita lagi dari dia. Kenapa dia bisa tegar? Sesungguhnya dia sudah lama membangun benteng. Dia menggali tanahnya, dia membuat pondasinya, dia memasang batu batanya, dia mengecornya. Ketika air bah datang, dia sudah slow, dia sudah tegar, dia kuat. Kapan dia membangun kekuatan itu? Dalam akidah yang kuat, dalam ibadah yang kuat. Itulah kekuatan.
Kekuatan untuk menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Allah itu mesti menguji? Mesti ada sakit, mesti ada mati, mesti ada bangkrut, mesti ada susah. Disitulah kualitas manusia. Berapa banyak orang yang hidupnya sezaman dengan Buya Hamka di Indonesia ini. Tahun 1900-an. Yang lahir tahun 1900-an. Antara tahun 1900 dengan sampai 1910. Kenapa yang melejit itu Buya Hamka? Karena pukulan hidup yang luar biasa. Karena pukulan hidup. Begitu banyak manusia. Kenapa orang ini yang diangkat Allah derajatnya? Karena pukulan hidupnya. Baca buku biografinya, tonton filmnya, baru kita tahu kualitasnya. Dari sekian banyak yang ada dalam tanah, kenapa ini yang muncul ke atas? Kenapa ini yang paling mahal? Intan, berlian. Kenapa ini yang paling mahal? Karena proses pembekuan yang sedemikian. Maka puncaknya dialah yang paling keras di antara batu-batu. Mengalahkan batu kecubung, mengalahkan batu rubi, mengalahkan batu blue sapphire, mengalahkan, maka dia delima, mengalahkan zamrud. Dia yang paling keras. Dia adalah diamond, kata orang. Jadi semakin kuat tekanan, semakin berat ujian, maka di situ sesungguhnya Allah semakin mengangkat derajat manusia. Nabi-nabi di antara yang paling berat jadi nabi. Dari nabi-nabi yang paling berat menjadi rasul. Di antara rasul-rasul yang paling berat menjadi ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling berat-berat semua. Jadi kalau begitu kita menghadapinya, kita tidak akan mengatakan, kenapa Islamku tidak menyelesaikan masalah? Kita akan berkata, kenapa pemahamanku belum lagi pemahaman Islam yang benar? Berarti pemahamanku masih pemahaman jahiliyah. Pakaianku sudah Islam, ibadahku sudah Islam, tapi pemahamanku masih pemahaman jahiliyah. Pemahaman jahiliyah. Kalaulah pemahaman jahiliyah itu yang ada di kepala kita, hidup pun kita di zaman Nabi, belum tentu kita ikut Nabi. Pasti kita akan ikut Abu Lahab, Abu Jahal. Kita tengoklah kehidupan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab tidurnya di atas kasur yang tebal, di atas permadani. Nabi Muhammad SAW bangun tidur berbekas pundaknya dengan pelepah korma. Standar kita, orang sukses berhasil berarti Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau gitu kita ikut Abu Jahal, Abu Lahab lah. Anda hidup pun kita di zaman Nabi Musa, kita akan ikut Fir'aun. Karena menurut standar kita, orang yang berhasil, punya kekuasaan, kaya raya, ditakuti orang. Fir'aun lah. Nabi Musa terusir dari istana, mengembala kambing. Pemahaman kita masih pemahaman jahiliyah. Gimana kita mau menyelamatkan diri? Maka sesungguhnya bersihkan dulu pemahaman kita bahwa menjadi penguasa kalau dekat dengan Allah akan diridhoi Allah. Daud, Sulaiman menjadi orang sakit kalau dekat dengan Allah diridhoi Allah. Siapa dia? Ayub menjadi orang yang terombang-ambing di tengah laut kalau diridhoi Allah, dekat dengan Allah, disenangi Allah, menjadi hamba Allah. Nabi Yunus alaihissalam menjadi orang yang sakit, menjadi orang yang kehilangan, menjadi orang yang menghadapi kematian. Apapun yang terjadi dalam hidup, sampai pada puncaknya, tak lagi ada bedanya antara pujian dengan cacian. Tak lagi ada bedanya antara kekuasaan
atau menjadi rakyat jelata. Karena memandang bahwa semua itu datang dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, kita tidak lagi akan bertanya, kenapa Islamku tidak menyelesaikan masalah? Karena kita tidak menganggap itu masalah. Kita menganggap itu datang dari Allah, itu ujian Allah. Allah ingin menguji aku. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Mungkin Allah mau menghapuskan dosaku. Mungkin Allah sudah menempatkanku di daftar orang penghuni surga, tapi amalku kurang. Mungkin Allah sudah mengangkat derajatku. Mungkin Allah ingin mendudukkan aku di tempat maqamam mahmudah. Dan selalu memandangnya ke dalam. Mungkin zikirku kurang. Mungkin sholatku belum khusyuk. Mungkin aku masih ujub. Mungkin aku masih riya. Mungkin aku belum cukup syarat untuk masuk surga Allah SWT. Selalu menyalahkan diri kita. Barulah kita bisa berkata Allah subhana, Allah maha suci. Wa ta'ala, Allah maha tinggi. Selama ini yang kita rasa, aku udah sholat ya, aku sudah hijrah ya, kok gini ya? Berarti kita sebenarnya sedang berkata, subhani, maha suci aku. Allah yang salah. Tapi katanya Allah subhana, Allah maha suci. Kenapa kita masih menyangka diri kita yang suci? Allah yang salah kasih takdir. Nauzubillah. Kita perbaiki pikiran pemahaman, kita perbaiki ibadah, kita perbaiki hati kita, supaya Allah memberikan nur, pencerahan ke dalam hati, supaya kita bisa menerima semuanya. Jam 20.42, sebagaimana biasa jam 20.40 saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Lebih kurang 4 poin, supaya kita luruskan pemahaman. Mudah-mudahan menguatkan saya yang menyampaikan, menguatkan jamaah, apa yang akan kita hadapi ke depan, bahwa Allah sayang sama kita, bahwa kita mesti meluruskan pemahaman, bahwa kita mesti meningkatkan ibadah, bahwa kita mesti berprasangka baik pada Allah, bahwa kita selalu dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.